akan membuat video dengan judul Tantangan dan Peluang di Era Pendidikan Digital. Perkenalkan, nama saya Khairul Fazza. Saya di sini sebagai narator dan di samping saya Nadiatur Rosida sebagai mahasiswa dan sebelah saya Ainun Sadia sebagai mahasiswa dan di sebelah Saya Siti Alfatus Ada sebagai dosen dan di sebelah saya Elisa Aulia Rahmayanti sebagai mahasiswa dan sebelah saya Naila Najma Sani Batulayaliya sebagai mahasiswa dan di sebelah saya Ella Happy Berliana sebagai mahasiswa dan sebelah saya Muhammad Darmul Fali sebagai mahasiswa. Halo guys, kita akan mewawancarai mahasiswi dari IAIN Kediri, yang mana kita akan membahas tentang tantangan dan peluang pendidikan di era digital ini. Oke, langsung saja kita telusuri. Oke guys, di belakang saya ini ada mahasiswa yang sedang berdiskusi. Oke, langsung saja kita tanyai yang menjadi problematika pendidikan pada saat ini. Oke, ikut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke Kak, boleh minta waktunya sebentar? Boleh. Ingin menanyai seputar tantangan dan keluh kesah pendidikan di era modern saat ini. Baik, kita perkenalan dahulu ya. Ini dengan kakak siapa? Nama saya Ella Happy Berliana. Oh, kalau kakaknya? Ainun Sadia. Oke. Selanjutnya? Nadiatur Rosida. Kalau saya Nisa Aulia Rahmayanti. Ya. Saya Naila Najma Sani Batulayaliya. Ya, kakak ini dari prodi apa ya kalau boleh tahu? Kami dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam. Oh, semester berapa ya? Semester 4. Oke, Kak Ella, bagaimana sih tanggapan Anda tentang problematika tadi? Saya sih lebih termotivasi dengan pembelajaran yang interaktif ya. Tapi saya juga khawatir dengan kecanduan gadgetnya itu. Oh, seperti itu. Iya. Kalau Kak Anissa gimana menurut Anda? Kalau saya sih pembelajaran online itu membuka akses pendidikan bagi banyak orang. Tapi kualitas interaksi dan pemahaman konsepnya perlu diperhatikan. Kita perlu strategi pembelajaran yang efektif seperti daring. Oh gitu. Kalau Kak Naila gimana menurut Anda? Kalau dari saya sih pembelajarannya itu cukup adaptif ya, namun bisa disesuaikan lah gitu dengan gaya belajarnya mahasiswa. Seperti itu ya? Iya. Baik, kalau Kak Nadia gimana ya tanggapannya? Kalau tanggapan saya itu pemerintah berkomitmen untuk menyediakan infrastruktur dan pelatihan, akan tetapi juga partisipasi aktif semua pihak sangat krusial. Oh gitu. Kalau selanjutnya Kak Ainun gimana sih? Sebagai praktisi di lapangan, saya melihat pentingnya pelatihan berkelanjutan bagi guru agar mereka mahir memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran tersebut. Nah, kurikulum juga perlu beradaptasi dengan perkembangan digital. Seperti itu. Jadi kalau tantangan di pendidikan saat ini tuh beragam-ragam ya? Iya, betul sekali. Terima kasih kakak atas waktunya. Sama-sama. Ya, silakan dilanjut diskusinya. Baik, itulah tanggapan-tanggapan dari mahasiswa ini seputar tantangan dan kekurangan pendidikan di era modern saat ini. Oke. Baik, tadi kan sudah menanyai ke mahasiswa-mahasiswa tentang problematika tadi. Sekarang kita tanyai pendapat dari dosen dari IAIN Kediri. Oke, langsung saja. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Permisi, mohon waktunya. Dipersilakan duduk Mas. Iya. Ibu dosen dari prodi apa ya? Kalau saya tahu. Dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam. Oh, ini baik. Saya akan bertanya kepada jenengan seputar apa sih yang menjadi tantangan dan problematika pendidikan pada saat ini.
yang mana kan jenengan sebagai dosen manajemen pendidikan Islam. Bagaimana ya tanggapannya? Oke. Jadi mengenai peluang dan tantangan di dalam pendidikan di era digital saat ini, itu terutama pada akses kesenjangan teknologi, di mana ada beberapa kota ataupun desa yang kekurangan di dalam akses teknologi itu sendiri. Untuk problematika pada dosen itu mengenai mahasiswanya yang cenderung menggunakan teknologi untuk mengerjakan sesuatu tugas dari dosen. Ya, itu seperti itu. Kalau tanggapan yang lain adakah? Tanggapan yang lain itu dari peluangnya itu sendiri, kita bisa mengakses lebih luas terkait teknologi yang telah meluas di dalam dunia ini. Bahkan segala sesuatu yang awalnya dikerjakan sepanjang atau menguras tenaga atau menguras waktu, itu bisa dengan singkat ataupun padat ketika menggunakan atau memanfaatkan teknologi. Seperti itu. Ya baik, terima kasih atas waktunya. Oke guys, di sana ada mahasiswa laki-laki. Kita tanyai apa yang menjadi tantangan dan keluh kesah pendidikan pada era modern saat ini. Oke, langsung saja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Minta waktunya mas. Gimana? Ini saya akan menanyai apa yang menjadi tantangan dan problematika pendidikan pada zaman modern saat ini mas. Gimana ya? Duduk sih. Oh iya. Permisi ya mas ya. Bisa diulang sih pertanyaannya tadi mas, gimana mas? Ya, pertanyaannya sekarang kan pendidikan modern ya. Ya. Itu tantangan apa yang menjadi keluh kesah mahasiswa saat ini? Tantangannya apa mas? Kalau boleh tahu ya. Tantangan ya? Iya. Mungkin untuk tantangan mahasiswa, apalagi di era modern kayak gini, terutama di bidang sektor teknologi kan sekarang berkembang besar. Mungkin yang menjadi tantangan itu kurangnya edukasi, terutama di bidang industri teknologi yang mencakup pendidikan, itu harus juga berperan aktif dalam menyediakan solusi dan edukasi yang terjangkau dan efektif. Kenapa kok begitu? Karena dengan adanya industri teknologi yang mencakup pendidikan tadi, itu mengasih edukasi, mengasih solusi, itu pasti langsung cepat menyebar luas dan cepat juga banyak yang memahami, terutama pada mahasiswa-mahasiswi. Karena pada dasarnya mereka sudah memahami dan sudah terbiasa dengan teknologi yang sekarang. Mungkin itu sih. Oh seperti itu. Baik, terima kasih atas waktunya. Sama-sama. Saya pamit dulu ya. Oke, monggo. Monggo mas. Oke, monggo. Oke guys, seperti itulah tanggapan dari mahasiswa tersebut. Oke. Baik guys, tadi kan sudah mewawancarai mahasiswa, mahasiswi, dan ibu dosen. Nah, kali ini kita akan mewawancarai mahasiswa juga, tapi dia sebagai konten kreator. Kita tanyai apa yang menjadi tantangan dan problematika pendidikan pada saat ini. Oke guys, kita tanyakan. Mohon maaf saya tidak bisa hadir secara langsung, tetapi saya senang bisa berpartisipasi secara virtual. Menurut saya digitalisasi pendidikan adalah peluang besar, tetapi tantangannya banyak. Teknologi memungkinkan akses belajar yang lebih luas dan fleksibel, namun kenyataannya tidak semua siswa dan guru memiliki akses yang setara. Masih banyak sekolah yang kesulitan dengan koneksi internet, kurangnya perangkat, atau belum siap menjalankan pembelajaran daring secara optimal. Karena itu kerjasama lintas sektor sangat penting. Pemerintah memang memegang peran utama dalam menyediakan infrastruktur dan pelatihan, tapi kolaborasi dengan sektor swasta dan komunikasi lokal juga krusial.
kita butuh investasi berkelanjutan tidak hanya pada teknologi, tapi juga pada manusia, guru yang berlatih, kurikulum yang relevan dan dukungan untuk siswa dan orang tua. Pendidikan digital hanya akan berhasil jika dibangun secara inklusif dan berkelanjutan. Baik, sekian dari kami. Untuk video tadi cuma sebagai edukasi dan solusi mengenai apa itu tantangan dan dalam problematik tadi. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf bila ada salah kata. Bila taufik wal hidayah wa ridwan inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.